Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Dan bagi yang ini kurang enak badan atau sedang sakit, ayo kita bersama-sama doakan semoga diberi kesembuhan dan diangkat segala penyakitnya. Amin. Dan nanti bisa mengikuti kembali pembelajaran dari rumah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Siap anak-anak? Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, dengan kita membaca doa sebelum belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Oke, sebelum masuk materi kita hari ini, saya ingatkan lagi, berkali-kali saya ingatkan agar anak-anak tetap menghafalkan surat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita atau tema kita, yaitu hidup rukun. Itu surat apa? Surat Al-Maidah ayat 2 ya. Kalau belum hafal, ayo cepat dihafalkan ya, agar nanti kita semakin bertambah koleksi hafalannya ya. Dan kita baca dulu surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, itu ya anak-anak. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengamalan sila 3, 4, dan 5 di lingkungan rumah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sila pengamalan sila 1 dan 2 di berbagai lingkungan, baik di rumah, tempat bermain, di sekolah, dan yang terakhir di lingkungan masyarakat. Sekarang kita naik lagi tingkatannya ke sila 3, 4, dan 5 di lingkungan rumah. Nah, tujuannya kita belajar pengamalan sila 3, 4, dan 5 adalah agar nanti anak-anak mampu menceritakan pengalaman anak-anak dalam mengamalkan sila 3, 4, atau 5 di lingkungan rumah. Jadi nanti anak-anak cerita cerita kalau anak-anak itu sudah mengamalkan sila 3, 4, atau 5 di rumah. Jadi apa yang sudah anak-anak itu terapkan yang berkaitan dengan sila 3, 4, dan 5 di rumah ya. Jadi anak-anak akan cerita. Terus yang kedua masih tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Tapi tujuannya berbeda dengan yang materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya.
Kalau sekarang tujuannya adalah nanti anak-anak mampu mempraktekkan percakapan yang mengandung kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengamalan sila keempat, sila ketiga, 4, dan 5 di lingkungan rumah. Sekarang anak-anak perhatikan ke gambar di samping. Ya, coba anak-anak lihat pada gambar di samping. Gambar ini adalah gambar apa? Coba di gambar ini ada keluarga yang sedang membersihkan rumah. Jadi ya, ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya sedang membersihkan rumah. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda ya. Nah, pada gambar ini itu merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga ya. Yang berbunyi apa? Nah, masih ingat? Sila ketiga yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pengamalan sila 3 yaitu Persatuan Indonesia di lingkungan rumah. Disimbolkan oleh apa sila ketiga? Sila ketiga disimbolkan dengan gambar pohon beringin ya. Jadi kegiatan tersebut pada gambar ini adalah pengamalan sila ketiga di lingkungan rumah. Nah, berarti ciri-cirinya apa ya? Kegiatan yang termasuk pengamalan sila ketiga ini kan bekerjanya atau membersihkan rumahnya itu dilakukan bersama-sama dengan anggota keluarga. Berarti mereka melakukan kerjasama atau bersatu ya. Jadi bersatu seluruh keluarga membersihkan rumah agar rumahnya bersih. Jadi kalau ini kan tidak dibersihkan sendiri-sendiri rumahnya, tapi dibersihkan secara bersama-sama. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kegiatan yang termasuk pengamalan sila ketiga itu adalah semua kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Ya, ingat-ingat. Jadi kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu atau cinta Indonesia. Jadi dalam lingkup Indonesia, cinta Indonesia. Seperti bunyinya Persatuan Indonesia. Berarti maksudnya itu bersatu dalam konteks atau dalam lingkup Indonesia. Bisa berarti juga cinta Indonesia. Nah, contoh lain selain dari di gambar, selain membersihkan rumah bersama-sama, adalah contoh lainnya itu bisa juga kegiatan yang dilakukan bersama-sama atau yang menunjukkan bersatu atau bekerja sama. Apa? Kalau di rumah, misalnya menonton TV bersama keluarga ya. Jadi kan itu menunjukkan hidup rukun ya. Jadi sesuai dengan tema kita atau bersatu. Jadi nontonnya itu tidak sendiri-sendiri. Kalau sekarang kadang kan kita itu asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Ada yang pegang HP, lihat YouTube, ada yang pegang komputer, ada yang lihat televisi, ada yang lihat gadget lainnya ya, misalnya laptop atau apa ya. Nah, itu berarti tidak menunjukkan sikap bersatu karena mereka lihatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau menonton TV bersama keluarga itu adalah contoh dari sikap bersatu yang mencerminkan sila ketiga ya. Terus contoh yang lain, memakai produk dalam negeri atau memakai produk Indonesia. Nah, misalnya di rumah kita pakai baju belinya di Indonesia,
buatan Indonesia ya. Makan makanan sayur dari petani Indonesia, bukan impor, bukan dari luar negeri ya, tapi dari Indonesia. Itu contohnya. Nanti itu termasuk cinta Indonesia yaitu dengan memakai produk dalam negeri atau memakai produk Indonesia. Itu yang kedua. Contoh lainnya, misalnya bermain bersama-sama dengan saudara ya, bisa dengan kakak atau dengan adik. Jadi bermain bersama-sama itu juga merupakan sikap bersatu, ya, sikap hidup rukun ya, yang mencerminkan sila ketiga. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nanti anak-anak bisa mencarinya ya, contoh lainnya. Oke, nah sekarang kita beralih ke gambar selanjutnya. Gambarnya masih sama, yaitu tentang keluarga yang sedang bersih-bersih tadi ya, tentang keluarga yang membersihkan rumahnya secara bersama-sama. Nah, tapi gambar ini beda lagi. Gambar ini bisa juga menunjukkan sila keempat. Kenapa begitu? Coba sebelum saya jelaskan, bunyi dari sila keempat itu adalah apa? Panjang ya, bunyinya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan gambar kepala banteng ya. Jadi gambar ini itu juga bisa masuk ke sila keempat, tapi beda konteksnya atau beda kalimatnya ya. Jadi tapi yang dipakai dari gambar ini yang mencerminkan sila keempat adalah pembagian tugasnya. Jadi ada misalnya ayah mengerjakan ini, adik mengerjakan ini, ibu mengerjakan yang ini. Jadi pembagian tugas dalam kerja bakti tersebut, kerja bakti yang ada di rumah. Jadi pembagian tugas kerja bakti yang ada di rumah itu merupakan contoh dari sila keempat. Ya, kalau yang tadi bekerja atau membersihkan rumah bersama-sama, ada kata-kata bersama-sama itu adalah masuk ke sila 3. Tapi yang dipakai untuk sila keempat adalah pembagian tugas kerja bakti di rumah. Jadi pembagian tugasnya itu termasuk sila keempat ya. Jadi ciri-cirinya apa kegiatan yang masuk ke sila keempat? Sesuai dengan bunyinya, di sila keempat itu ciri-ciri kegiatannya adalah semua kegiatan yang menunjukkan sikap musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu saling mengungkapkan pendapat, saling memberikan pendapat satu sama lain untuk menghasilkan satu tujuan atau satu keputusan bersama ya. Jadi satu keputusan yang akan dipakai semua orang yang ikut musyawarah tersebut. Jadi ciri-cirinya adalah semua kegiatan yang menunjukkan sikap musyawarah ya. Ingat. Terus contohnya apa? Kalau tadi pembagian tugas kerja bakti di rumah. Sekarang contoh lainnya. Misalnya meminta pendapat keluarga untuk menu makanan. Nah, jadi ibu misalnya mau masak, tanya dulu ke anggota keluarganya. Misalnya ayah mau apa, adik mau apa, misalnya kakak mau apa. Nah, jadi ditanya, nanti baru deh dirembuk atau dimusyawarahkan jadinya masak apa enaknya biar semua keluarga itu senang ya. Jadi contoh kedua, meminta pendapat keluarga untuk menu makanan. Nah, terus contoh lainnya yaitu misalnya menghargai pendapat adik, ayah, ibu, dan keluarga yang lain saat melakukan diskusi. Nah, jadi menghargai pendapat, jadi tidak boleh
apa ya namanya, tidak boleh tuh pendapatnya, kan ada yang ngasih pendapat terus dimarahin, ada nggak usah ikut-ikutan atau enggak, ada apa sih, nah, nggak boleh, tapi harus dihargai, diterima pendapatnya ya. Ayah diterima, adik kalau ngasih pendapat juga diterima, kakak juga begitu, ya nanti baru dimusyawarahkan bersama-sama. Jadi contoh yang ketiga bisa menghargai pendapat adik, ayah itu saat diskusi dan lain-lain ya. Saat anak-anak mencarinya sendiri ya, masih banyak contohnya. Sekarang masuk ke gambar selanjutnya, yaitu gambarnya apa ini? Ini adalah gambar saling berbagi makanan ya. Saling berbagi makanan. Kira-kira kita kalau berbagi makanan itu bagaimana? Misalnya kita punya kue, terus dibagi, misalnya kita yang besar, adik yang kecil aja, soalnya adik nggak boleh, tapi harus dibagi dua sama rata. Nah, jadi membagi kue dengan sama rata atau adil dalam membagi makanan dengan adik ya. Nah, ini gambar ini adalah merupakan contoh pengamalan sila ke-5, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Simbolnya apa? Simbolnya adalah gambar padi dan kapas. Nah, itu ya. Untuk bunyi sila ke-5 dan sila ke-2 ini hampir mirip. Tapi yang anak-anak perlu ingat, untuk kegiatan yang menunjukkan sila ke-5 itu adalah kegiatan adil. Jadi ciri-cirinya kegiatan yang menunjukkan sikap adil. Jadi kita ambil kata adilnya. Jadi lebih ke saling berbagi gitu. Kalau sila ke-5 ini lebih saling ke adil, berbagi dengan satu sama lain gitu ciri-cirinya ya. Nah, contoh lain, tadi contoh yang pertama yaitu berbagi adil, berbagi makanan dengan adik ya, ada kata adil gitu. Terus bisa juga misalnya adil dalam membagi waktu bermain dan belajar. Dia adil, nggak boleh mainnya dari pagi sampai sore, belajarnya malam saja, nggak boleh, tapi harus adil antara bermain dan belajar. Jadi misalnya pagi dari 2 jam bermain, nanti 2 jam lagi belajar gitu ya. Jadi harus adil dalam membagi waktu bermain dan belajar. Contoh selanjutnya itu bisa misalnya hemat dalam menggunakan uang dari orang tua ya. Nah, anak-anak kan kalau dikasih uang orang tua itu harus hemat, nggak boleh dibelanjakan semua, diberikan mainan semua, atau diberikan kue semua, nggak boleh, tapi harus dihemat ya. Itu menunjukkan sila ke-5 juga, harus hemat, adil dengan dirinya sendiri, nggak boleh dibuat jajan dihabiskan begitu saja, tapi harus dihemat, bisa dengan ditabung dan lain-lainnya ya. Nah, itu pembelajaran kita yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang kalimat ajakan dan perintah. Kemarin kan kita sudah, di sini Ustazah hanya mengingatkan saja. Kalau kalimat ajakan itu ciri-cirinya kemarin adalah apa? Biasanya menggunakan kata ayo atau mari ya. Ayo kita pergi berenang, ayo kita pergi makan, ayo kita belajar, mari kita buang sampah di tempat sampah dan lain-lain. Untuk yang kalimat perintah, cirinya adalah itu merupakan kalimat untuk menyuruh ya, menyuruh melakukan sesuatu, dan yang melakukan hanya orang yang disuruh saja, yang menyuruh tidak ya. Misalnya, tolong tutupkan pintunya, tolong
ambilkan buku, tolong letakkan buku, dan lain-lain ya. Tuh, sini ustazahnya baru mengingatkan saja. Nah, sekarang tugas dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak menceritakan pengalaman kalian saat melakukan kegiatan yang mencerminkan sila 3, 4, atau 5 di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ya. Jadi kalian pilih, kalian boleh cerita saat melakukan kegiatan yang mencerminkan sila 3, boleh. Atau yang mencerminkan sila 4, boleh. Sila 5 boleh. Jadi pilih salah satu saja. Misalnya, kalian pilih sila ketiga. Oh, aku sila ketiga itu pernah misalnya memakan sayur dari petani Indonesia langsung. Kalian ceritakan misalnya, aku pernah makan apa misalnya, makan sayur sawi ya, dari petaninya langsung belinya, misalnya gitu ya. Jadi kamu ceritakan nanti di video ya, boleh sambil membaca bukunya. Jadi boleh ditulis dulu ceritanya, nggak usah panjang-panjang, singkat saja ya. Jadi nggak terlalu panjang, cukup singkat saja. Boleh nanti ditulis dulu, setelah itu dibaca ya. Terus yang tugas kedua, yaitu nanti ustazah berikan contoh dari percakapan yang mengandung kalimat ajakan dan perintah. Nah, ini contohnya. Nanti kalian bisa mempraktekkan percakapan ini bersama dengan orang tua kalian masing-masing, bersama ibu masing-masing ya. Nanti boleh sambil membaca, ini bisa kalian catat, boleh kalian baca sambil membawa waktu mempraktekannya, boleh. Jika memang tidak hafal, kalau dihafalkan juga boleh ya. Jadi, nanti bisa di video, terus videonya dikirimkan ke ustazah. Jadi nanti ada 2 video yang dikirim ke ustazah, yaitu video yang menceritakan pengalaman sila 3, 4, atau 5, dan video yang kedua adalah mempraktekkan percakapan ya, yang mengandung kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah, nanti dalam video kedua, selain kalian mempraktekkan kalimat percakapan ini, kalian juga sebutkan, nanti disebutkan setelah selesai mempraktekkan percakapannya. Nah, baru kalian sebutkan nanti mana yang termasuk kalimat ajakan dan mana yang termasuk kalimat perintah. Kita sebutkan kalimat ajakan adalah ini ya, gitu ya. Kalimat perintahnya adalah yang ini gitu. Jadi kalian sebutkan mana yang termasuk kalimat ajakannya dan kalimat perintahnya ya. Tuh, terus oh ya, dalam menceritakan kalian bisa mulai dulu dengan salam ya. Jadi bisa salam dulu, terus baru kalian ceritakan ceritanya tentang pengamalan sila 3, 4, atau 5 tadi ya. Oke, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini, dan juga tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan hari ini ke WA ustazah ya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada pertanyaan nanti anak-anak bisa bertanya ke ustazah ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.